billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, demi duha, demi malam, idza saja, bila dia telah gelap gulita, Allah menegaskan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berjuang di jalannya. Ini janji Allah. Ya. Dan kita semua meyakini bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan janjinya. Hanya saja keyakinan ini perlu dilatih. Ya. Kadang-kadang dilatih dengan pengalaman. Seorang mukmin dia yakin. Kadang-kadang keyakinan ini semakin dikuatkan dengan berbagai peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tidak akan pernah meninggalkan siapa saja yang berjuang di jalannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kemudian beliau berdakwah, ya setelah turunnya ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimusuhi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi satu masa yang disebut oleh para ulama dengan Amul Huzn, ya, masa Rasul bersedih. Ya, bagaimana tidak, paman beliau wafat, istri beliau wafat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari pertolongan ke Bani Thaqif, ke Taif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak, bahkan dengan penolakan yang sangat kasar. Maka Allah Subhanahu wa taala pada saat itu ingin menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meyakinkan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan Rasulullah. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimusuhi oleh penduduk bumi, maka ada banyak penduduk langit yang kemudian menyambut kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat mulia. Rasul menyatakan, "Ma da'utu ahadan ilal Islam illa kanat lahu kabwa wa tu'adah." Tidak seorang pun yang aku seru ke jalan Islam, aku ajak ke dalam Islam, illa kanat lahu kabwa, kecuali dia memiliki keraguan-raguan, enggak langsung meyakini, enggak langsung menyatakan iman. Ya. Illa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika diajak ke dalam Islam maka ia langsung membenarkan. Dalam hadis dalam kejadian Isra wal Mi'raj, pada saat semua orang meragukan, ya, bahkan orang-orang kafir Quraisy kemudian mendustakan, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menampilkan atau menunjukkan bagaimana kekuatan imannya. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Siddiq yang luar biasa keimanannya, ternyata di dalam beberapa kondisi masih harus kemudian diyakinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah kemudian menunjukkan bahwa kita tidak boleh henti-hentinya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di dalam kisah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di Gua Thur. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada dalam pengejaran, dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di Gua Thur, ya, hanya 2 orang, beliau dengan Abu Bakar. Nah, pada saat itulah ketika Abu Bakar melihat bahwa orang-orang kafir telah mengejar dan berada di pintu Gua Thur itu, Abu Bakar kemudian menyatakan, ya Rasulullah, lau nadhara ala aqdamai, kalau mereka ala aqdamaihim, kalau mereka melihat melalui di bawah telapak kaki mereka, la ra'auna, maka mereka pasti melihat kami. Khawatir Rasulullah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu merasa khawatir dengan Rasulullah SAW, merasa khawatir dengan dirinya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ma dhannuka bitsnaini wallahu thalithuha. Ya. Kau jangan kira bahwa kita ini berdua. Di sini ada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masih perlu diberikan contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang berjuang di jalannya. Bila Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masih harus diyakinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pertolongan Allah, maka kita, ya, sahabat bukan, tabi'in bukan, tabi'in juga bukan, maka kita harus senantiasa terus belajar membina hati kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesuatu, maka kita menerima.